Apa nih? Kuburan? Oh tidak. Halo, nama aku Sevia Olivia Pasaribu dengan NIM 048. Hai, perkenalkan aku Aisyah Rizka Syakila dengan ujung NIM 078. Halo, aku Revalina Anissa Putri dengan ujung NIM 026. Halo, aku Muhammad Dandi Dewi Wiradinata dengan ujung NIM 011. Halo, nama saya Muhammad Rizal Akbari dengan ujung NIM 055. Kami dari kelompok 16. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi disk feeder. Disk feeder merupakan mesin otomatis yang menggunakan piringan berputar dengan slot agar dapat mengatur dan mengarahkan bagian kecil untuk digunakan pada proses perakitan. Nah, prinsip dari disk feeder itu menggunakan rotasi piringan dengan kecepatan tertentu. Nah, dari prinsip tersebut, maka bagian kecil itu akan keluar secara teratur dan dapat digunakan untuk proses berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat sketsa disk feeder. Sketsa disk feeder ini terbagi menjadi dua, yaitu sketsa piringan dan juga sketsa rangkaian alat. Untuk sketsa piringan pada disk feeder ini berbentuk cakram datar yang nantinya akan berputar jika mesin dihidupkan. Kemudian bisa kita lihat pada piringan disk feeder terdapat lubang-lubang yang berfungsi sebagai tempat keluarnya material. Saat piringan berputar, material masuk ke lubang tersebut, lalu terbawa ke tepi dan keluar secara teratur menuju outlet. Selanjutnya kita akan melihat sketsa rangkaian alat disk feeder. Material masuk melalui feeding sleeve atau saluran masuk, kemudian jatuh ke atas disk atau piringan berputar. Selanjutnya, material yang terbawa putaran piringan diarahkan oleh scraper agar keluar dengan laju yang teratur menuju proses berikutnya. Jadi teman-teman, disk feeder terdiri dari dua piringan yang memiliki diameter yang sama, yaitu piringan bawah stasioner yang memiliki satu lubang dan piringan atas berputar yang memiliki banyak lubang di sekelilingnya. Jadi saat piringan di atas berputar, sesekali lubang yang berada di piringan atas akan sejajar dengan lubang yang berada di piringan bawah. Saat itulah material yang berada di atas lubang akan terjatuh keluar dari lubang tersebut. Nah, untuk mencegah agar material-material tidak menumpuk di bagian tengah piringan, maka dipasanglah pins atau sirip pengaduk yang digerakkan oleh motor untuk mendorong material-material tersebut ke arah lubang. Dengan demikian, disk feeder menghasilkan laju aliran yang kontinu, teratur, dan dapat diatur kecepatannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi part disk feeder. Yang pertama yaitu slowed rotary disk feeder. Jadi, slowed rotary disk feeder ini dia dilengkapi oleh dua cakram berlubang yang cocok untuk bagian kecil. Selanjutnya yaitu vibratory ball feeder, di mana vibratory ball feeder ini memanfaatkan getaran spiral dalam mangkuk untuk mengarahkan part. Selanjutnya yaitu centrifugal rotary feeder. Jadi, centrifugal rotary feeder ini menggunakan mangkuk silinder yang berputar dan mengarahkan part lebih cepat dan senyap. Selanjutnya, pneumatic feeder. Jadi, pneumatic feeder ini adalah part yang memakai piston udara bertekanan. Dan yang terakhir, yaitu programmable atau robotic feeder. Nah, jadi part ini dilengkapi oleh sensor dan akuator dan dapat diprogram untuk fleksibilitas tinggi. Oke, yang selanjutnya adalah karakteristik dari disk feeder, di mana disk feeder memiliki aliran yang stabil. Kecepatannya bisa diatur menggunakan motor dan gearbox, serta dipengaruhi oleh jumlah parts, jumlah pins, jumlah lubang, dan gesekan, sehingga alat ini sangat cocok untuk komponen kecil yang berbentuk bulat, persegi, maupun heksagonal. Sekarang kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pemilihan disk feeder. Yang pertama, jenis material. Biasanya disk feeder cocok untuk material yang tidak lengket dan berukuran halus. Yang kedua, karakteristik material, seperti sifat alir dan tingkah lengketnya. Yang ketiga, desain dan model disk feeder harus disesuaikan dengan karakteristik material. Yang keempat, kapasitas dan ukuran material. Yang kelima, faktor keamanan dan kekuatan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu kemudahan perawatan dan pengoperasian. Selanjutnya, aplikasi disk feeder dalam dunia industri. Yang pertama yaitu industri farmasi, yang digunakan untuk pengemasan kapsul atau pil untuk memastikan keluaran yang seragam dan tidak terjadinya penumpukan atau kerusakan.
Kemudian industri pupuk untuk mengatur aliran bahan baku padat seperti urea, KCl, dan fosfat untuk menuju proses pencampuran. Selanjutnya yaitu industri semen dan keramik, mengatur suplai bahan padat seperti kapur, tanah liat, kaolin, atau aditif kimia ke dalam klin atau mixer. Dan yang terakhir yaitu pengolahan mineral, membantu proses penyaluran biji halus, abu, atau bubuk kimia sebelum tahap pemisahan atau reaksi lebih lanjut. Rules of thumbs dari disk feeder. Yang pertama, kecepatan optimum disk. Disarankan kurang lebih 22 rpm karena apabila lebih dari 25 dapat menurunkan feed rate. Yang kedua, jumlah parts optimum dalam feeder sekitar 50-150 parts tergantung ukuran dari disk feeder. Yang ketiga, jumlah fins. Disarankan 2 fins karena apabila lebih dari itu dapat meningkatkan gesekan. Yang keempat, bentuk parts. Disarankan circular, hexagonal, octagonal, dan juga square. Dan yang terakhir, untuk feed rate maksimum dapat menggunakan 50 parts, 2 fins dengan kecepatan disk 22 rpm. Nah, kemudian soal perhitungan disk feeder yang dimana pada soal ini yang ditanya adalah laju keluaran, torsi minimum akibat gesekan, dan daya teoritis minimum motor. Kemudian penyelesaiannya itu kita bisa buat diketahui terlebih dahulu dari soal tersebut. Nah, untuk jawabannya itu adalah laju keluaran, mana Q itu sama dengan 40 dikali 22 rpm dikali dengan 0,70 itu hasilnya adalah 616 kg per menit. Untuk massa per menitnya itu bisa dikali dengan 0,010 kg sama dengan 6,16 kg per menit. Untuk massa per jamnya itu dikali dengan 60 maka hasilnya sama dengan 369,6 kg per jam. Kemudian yang kedua adalah torsi gesek, di mana kita mencari tahu dulu berat totalnya, yaitu 50 buah dikali dengan 0,010 kg dikali dengan gravitasi 9,81 meter per second kuadrat sama dengan 4.905 Newton. Baru mencari torsi adalah 0,15 meter dikali dengan 4.905 Newton dikali dengan 0,15 meter sama dengan 0,11 Newton meter. Terakhir, daya motor kita bisa mencari dengan 2Pi dikali 60 per 22 rpm sama dengan 2,305 radian per second. Untuk dayanya itu hasilnya 0,11 Newton meter dikali 2,305 radian per second, hasilnya adalah 0,25 watt. Untuk kesimpulan, disk feeder adalah alat pengumpan otomatis yang sederhana namun efektif untuk mengalirkan material atau komponen kecil secara kontinu dan terukur. Dengan prinsip 2 cakram, 1 berputar, 1 diam, serta bantuan sirip, alat ini mampu menjaga laju alir stabil sehingga banyak digunakan di industri farmasi, otomotif, dan perakitan otomatis.